Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang mengampu mata kuliah leadership berbasis THK atas kesempatannya ini. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah leadership berbasis THK. Hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi PowerPoint kami dengan tema yaitu memadukan keterampilan administratif, interpersonal, dan konseptual berbasis Trihitekarno dalam praktek kepemimpinan. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 7 adalah sebagai berikut. Yaitu pertama saya sendiri, Imade Peri Ardiase dari jurusan atau program studi administrasi pendidikan. Yang kedua itu rekan kami Ibu Nikadek Sumertini dari program studi teknologi pendidikan. Dan yang ketiga Bapak Satria Pratama dari program studi teknologi pendidikan. Baik, dalam presentasi kami ini kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, ketiga contoh kasus, dan yang terakhir atau keempat itu penutup. Baik, saya lanjutkan ke latar belakang kepemimpinan di Bali itu ada istilah yang namanya ramo atau reramo, yaitu berarti orang tua, orang yang berpengalaman dan pemberi tauladan, seseorang yang mampu mengarahkan, membimbing, memberi contoh, suri tauladan, serta mempengaruhi orang lain. Nah, di sini orang yang memiliki pengaruh mendalam terhadap masyarakat itu yang pengaruhnya melewati batas-batas generasi. Orang yang benar membuat perbedaan entah demi kebaikan atau keburukan. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin yang baik harus terampil serta mumpuni di berbagai hal, di berbagai bidang, termasuk dia keterampilan administratif untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada dan proses organisasi secara efektif. Keterampilan komunikasi interpersonal maupun juga keterampilan konseptual untuk berpikir secara abstrak dan memecahkan masalah strategis. Dalam budaya Bali juga ada istilah Trihitekarano. Nah, apa hubungannya di sini kepemimpinan yang berlandaskan Trihitekarano? Di sini seorang pemimpin itu selalu menjaga harmonisasi dengan Tuhan. Seorang pemimpin juga harus bisa menjaga harmonisasi dengan sesama, dengan staf bawahan, dan selanjutnya juga seorang pemimpin harus bisa menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Dalam praktek kepemimpinan di sini yang berlandaskan Trihitekarano, itu seorang pemimpin yang bisa menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, itu adalah seorang pemimpin yang memiliki nilai-nilai spiritual dan moral yang tinggi, di mana seorang pemimpin yang mempunyai moral tinggi itu akan bisa bertindak yang baik, jujur, dan adil. Untuk hubungan yang harmonis dengan sesama, itu seorang pemimpin bisa menjaga, membuat harmonisasi hubungan yang baik dengan staf atau bawahannya. Seorang pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal itu akan bisa membuat hubungan yang konduktif dan produktif dengan lingkungan kerja. Untuk hubungan manusia dengan lingkungan itu untuk hubungan seorang pemimpin dengan lingkungannya itu dapat diwujudkan dalam bentuk seorang pemimpin mampu mengelola seluruh sumber daya alam secara berkelanjutan. Sangat penting di sini seorang pemimpin untuk dapat memadukan keterampilan administratifnya, keterampilan komunikasi interpersonal dan konseptual
untuk membuat suasana yang produktif, suasana yang nyaman di lingkungan kerja yang berlandaskan Trihita Karana. Nah, jadi di sini dari latar belakang tadi kami bisa merumuskan masalah yang ada, yaitu yang pertama bagaimana konsep kepemimpinan yang berbasis Trihita Karana. Yang kedua, bagaimana memadukan keterampilan administratif, komunikasi interpersonal, dan konseptual berbasis Trihita Karana dalam praktek kepemimpinan. Dan yang ketiga, bagaimana contoh atau beberapa kasus praktek kepemimpinan dalam hal keterampilan administratif, interpersonal, dan konseptual berbasis Trihita Karana yang ada di masyarakat. Selanjutnya tujuan daripada materi ini yaitu yang pertama dari rumusan masalah kami membuat suatu tujuan, yaitu pertama untuk memahami konsep kepemimpinan berbasis Trihita Karana itu sendiri. Yang kedua, untuk memahami cara memadukan keterampilan administratif, komunikasi interpersonal, dan konseptual berbasis Trihita Karana dalam praktek kepemimpinan. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengetahui contoh kasus praktek kepemimpinan dalam hal keterampilan administratif, komunikasi interpersonal, dan konseptual berbasis Trihita Karana yang ada di masyarakat. Adapun manfaat daripada materi yang kami ambil ini adalah yang pertama, itu kita bisa mengetahui konsep daripada kepemimpinan yang berbasis Trihita Karana itu apa. Yang kedua, kita mengetahui cara memadukan keterampilan administratif seorang pemimpin, komunikasi interpersonalnya, dan konseptual yang berbasis Trihita Karana dalam praktek kepemimpinan. Yang ketiga, yaitu manfaatnya, kita bisa mengetahui contoh kasus praktek kepemimpinan dalam masyarakat dan bagaimana kita bisa mengambil makna dari contoh-contoh kasus tersebut dalam hal keterampilan administratif, komunikasi interpersonal, dan konseptual. Kita di sini di Bali itu yang berbasis Trihita Karana itu sendiri. Jadi itu manfaat yang bisa kita peroleh dari materi yang kami angkat ini. Selanjutnya untuk bagian berikutnya, waktu saya berikan ke teman saya, yaitu Ibu Sumartini. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Peri atas kesempatannya. Bapak dosen beserta rekan-rekan mahasiswa, mohon izin saya Nikadek Sumartini akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu pada bab 2. Saya akan awali dengan pembahasan tentang pendekatan kepemimpinan. Nah, dalam hal ini kepemimpinan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, baik itu pendekatan sifat, perilaku, karismatik, maupun transformasional. Yang pertama itu pendekatan sifat. Nah, seorang pemimpin itu dapat dikenali melalui sifat-sifat atau karakteristik pribadinya, baik jasmani maupun rohani. Nah, sifat pembawaan seorang pemimpin itu meliputi kualitas jiwa dan raganya yang digunakan untuk membedakan seorang pemimpin dengan bawahan atau pengikutnya. Jadi dari perilaku dan karakter seorang pemimpin itu dapat dibedakan seorang pemimpin dan bawahan. Nah, selanjutnya ada pendekatan perilaku. Nah, perilaku pemimpin itu berpengaruh pada bawahannya. Perilaku ini bisa berpusat pada tugas atau hubungan dengan karyawan. Nah, perilaku seorang pemimpin tentu saja secara langsung dapat mempengaruhi efektivitas kinerja bawahan. Nah, pemimpin ini dapat dipelajari atau dipersiapkan, bukan karena dilahirkan. Jadi, perilaku itu dapat dipersiapkan atau dipelajari. Nah, selanjutnya adalah pendekatan karismatik. Nah,
Pendekatan karismatik ini seorang pemimpin dilihat dari karisma. Nah, jenis kepemimpinan yang mengandalkan pada karisma seorang pemimpin. Nah, karisma seorang pemimpin itu ditunjukkan oleh kewibawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi yang dipimpin sehingga mau diikuti. Nah, dalam hal ini kewibawaan atau karisma itu tentu saja bersumber itu pada aspek psikologis dan aspek fisik seorang pemimpin. Nah, selanjutnya adalah pendekatan transformasional. Nah, pendekatan transformasional ini mengandalkan transaksi antara pemimpin dan bawahan atau antara pemimpin dengan yang dipimpin. Artinya, akan selalu ada kesepakatan antara pemimpin dengan bawahan. Kepemimpinan dalam hal ini akan menyampingkan sesuatu yang buruk untuk menuju kinerja organisasi yang baik lewat pembaharuan dan perbaikan. Dengan adanya kesepakatan antara pemimpin dan yang dipimpin, tentu saja akan lebih mudah dalam menuju kinerja organisasi yang baik dengan perubahan dan pembaharuan. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Dalam hal ini ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe karismatik. Seorang pemimpin dengan tipe karismatik itu akan mempunyai kekuatan, keberanian, daya tarik atau karisma yang luar biasa yang akan dituruti oleh bawahan atau pengikutnya. Nah, dalam hal ini pemimpin itu akan menggunakan karisma atau wibawanya untuk mempengaruhi bawahan atau pengikutnya. Nah, selanjutnya ada tipe paternalistik. Seorang pemimpin dengan tipe paternalistik ini akan bersikap selalu melindungi bawahan atau pengikutnya. Nah, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan tipe paternalistik ini akan bertindak sebagai seorang bapak yang melindungi bawahan atau pengikutnya dengan penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya ada tipe militeristik. Nah, kalau tipe militeristik itu seorang pemimpin bersikap komando dengan menggunakan sistem perintah dari atasan kepada bawahan secara otoriter. Nah, artinya itu seorang bawahan itu harus selalu taat terhadap atasan itu secara formalitas. Nah, selanjutnya ada tipe otokratik. Nah, seorang pemimpin dengan tipe otokratik itu didasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipenuhi. Artinya, setiap perintah yang ditentukan oleh atasan itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, sehingga kekuasaan itu menjadi syarat yang bersifat absolut. Itu setiap perintah itu harus dilaksanakan tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu. Itu tipe otokratik. Nah, selanjutnya ada tipe laissez-faire. Nah, pemimpin dengan tipe laissez-faire ini memberikan kebebasan kepada bawahan atau pengikutnya untuk bertindak semaunya, tetapi tetap dengan penuh tanggung jawab. Artinya, seorang bawahan itu diberikan kebebasan tetapi harus tetap memperhatikan tanggung jawab. Nah, selanjutnya ada tipe populistik. Nah, seorang pemimpin dengan tipe populistik itu bersikap menjadi pemimpinnya rakyat. Nah, karena selalu berpatokan pada nilai-nilai masyarakat secara tradisional. Selanjutnya ada tipe administratif. Nah, seorang pemimpin dengan tipe administratif ini dapat melaksanakan administrasi dengan efektif. Dengan tipe ini sangat diharapkan akan muncul suatu perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. Karena segala administrasi itu sudah dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, selanjutnya adalah tipe demokratik. Seorang pemimpin dengan tipe demokratik itu selalu berpusat pada rakyat. Selalu memberikan bimbingan kepada bawahan atau pengikutnya, di mana kekuasaan organisasi itu terletak pada peran aktif dari setiap bawahan atau anggota dari organisasi. Jadi dalam hal ini
kekuasaan organisasi itu sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif atau peran aktif dari anggota sebuah organisasi. Selanjutnya adalah bagaimana seorang pemimpin itu yang berlandaskan Trihita Karana dapat memimpin diri sendiri. Nah, seorang pemimpin yang berbasis atau berlandaskan Trihita Karana itu tercermin pada kepemilikan roh atau jiwa atau atman itu sebagai parhyangan, kemudian pikiran atau manah itu sebagai pawongan, dan tubuh yang menyatu dengan panca indera itu adalah sebagai pelemahan. Nah, pemimpin itu melakukan pembalikan, yakni tidak akan membiarkan tubuh dan panca indera yang mendominasi pikirannya, melainkan sebaliknya. Nah, seorang pemimpin itu sebaiknya tidak hanya memikirkan tubuh kasarnya, hanya mencarikan berbagai kenikmatan, tetapi dalam hal ini harus pula mencarikan tempat yang paling baik bagi tubuh halusnya. Apakah itu surga dan moksa atau kebahagiaan. Itu jadi tidak hanya memikirkan tubuh kasarnya, tetapi juga memikirkan tubuh halusnya. Nah, selanjutnya pandangan Trihita Karana tentang kepemimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya dari godaan panca indera dan mengutamakan akal budi sebagai pengendali keinginannya. Jadi, pemimpin yang berbasis atau berlandaskan Trihita Karana itu dikatakan dapat mampu memimpin diri sendiri apabila ia mampu mengendalikan keinginannya dengan menggunakan akal budi. Nah, selanjutnya bagaimana seorang pemimpin itu dapat menerapkan agama ageming aji. Artinya, seorang pemimpin itu tidak hanya hafal tentang ayat-ayat agama, termasuk di dalamnya sifat-sifat Tuhan yang wajib diketahui, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mempraktikkan ayat-ayat ajaran agama yang sudah diketahui dalam praktik atau dalam melaksanakan kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin itu dalam bahasa Bali hendaknya metilesang awak atau metilesang raga. Artinya, pemimpin itu tidak saja tahu diri. Itu selain pemimpin itu harus tahu diri, pemimpin juga harus rendah hati. Artinya, tidak menyombongkan diri. Nah, pemimpin yang mampu agama ageming aji itu pengabdiannya sebagai pemimpin itu tentu saja didasarkan atas niatan baik. Nah, seorang pemimpin yang dapat atau mampu agama ageming aji itu selalu memiliki sikap rendah hati, bukan rendah diri. Nah, dia dapat kolaborasi hati dan pikiran untuk mewujudkan perbuatan baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan sosial dan pada lingkungan alam atau Trihita Karana. Jadi pada intinya seorang pemimpin itu memiliki sikap rendah hati, bukan rendah diri, kemudian dapat mewujudkan perbuatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sosial dan alam. Itu sesuai dengan konsep dari Trihita Karana. Selanjutnya adalah Trihita Karana dalam hal ini kepemimpinan Astabrata. Nah, kepemimpinan spiritual yang berlandaskan Trihita Karana itu bersumber dari Astabrata. Asta yang artinya 8 dan brata yang artinya kewajiban, tugas, asas atau laku utama atau keteguhan hati. Nah, dalam hal ini Trihita Karana itu memandang bahwa kepemimpinan itu harus dapat menerapkan 8 karakter spiritual yang nantinya dapat diinternalisasi menjadi sebuah kekuatan ketika seorang pemimpin menjalankan tugas atau tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Nah, sesuai dengan istilahnya adalah Astabrata, maka ada 8. Yang pertama itu ada Indra Brata. Dewa Indra kita tahu bahwa
adalah dewa hujan. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin itu tentu saja diharapkan dapat memberikan kesejukan, kedamaian itu kepada bawahannya. Nah, selanjutnya ada Yama Brata. Nah, Dewa Yama itu adalah dewa hukum atau dewa maut. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin tentu saja harus dapat menegakkan aturan. Aturan yang harus dilakukan itu secara adil. Jadi seorang pemimpin tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan. Itu harus dapat menegakkan aturan secara adil. Kemudian ada Surya Brata. Dewa Surya adalah dewanya matahari. Jadi, seorang pemimpin itu harus dapat memberikan penerangan secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan, seperti layaknya sinar matahari. Selanjutnya adalah Chandra Brata. Dewa Chandra adalah dewa bulan. Nah, seorang pemimpin itu diharapkan dapat menerangi dalam kegelapan. Artinya seorang pemimpin dapat memberikan solusi, dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada bawahan atau kepada organisasi ketika terjadi suatu permasalahan atau konflik dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada Bayu Brata. Dewa Bayu adalah dewa angin. Nah, seorang pemimpin itu tentu diharapkan untuk dapat memberikan arah atau petunjuk-petunjuk yang benar kepada bawahan yang tentu saja akan mendukung kinerja baik dari sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada Kuera Brata. Dewa Kuera adalah dewa kekayaan. Nah, dalam hal ini, seorang pemimpin diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi bawahannya. Nah, baik itu kesejahteraan secara lahir maupun secara batin. Jadi, seorang pemimpin itu memastikan bahwa bawahannya itu sudah sejahtera, sehingga apa yang menjadi tujuan atau visi dari suatu organisasi itu dapat tercapai. Nah, selanjutnya ada Baruna Brata. Baruna adalah dewa laut. Nah, dalam hal ini seorang pemimpin itu diharapkan dapat memberikan perlindungan secara luas kepada bawahannya. Nah, selanjutnya itu adalah Agni Brata. Dewa Agni adalah dewa api. Dalam hal ini, seorang pemimpin itu diharapkan mempunyai karakter atau sifat ahli dalam segala hal yang bersifat upacara keagamaan misalnya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang keterampilan seorang pemimpin, baik itu keterampilan administratif, keterampilan interpersonal, maupun konseptual. Yang pertama adalah keterampilan administratif. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai keterampilan administratif itu dapat diterapkan dalam hal perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, pemimpin yang menerapkan Trihitakarana dalam keterampilan administratif itu mengutamakan kepentingan bersama dan membuat rencana yang realistik dan dapat dicapai. Serta pemimpin ini selalu memastikan bahwa semua anggota organisasi itu bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, dalam hal ini seorang pemimpin selalu membuat rencana dan memastikan anggota itu bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, selanjutnya ada keterampilan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal itu adalah hubungan antara pribadi dengan pribadi lainnya yang dapat diterapkan baik dalam hal komunikasi, pembangunan hubungan, ataupun penyelesaian konflik. Nah, pemimpin yang menerapkan Trihitakarana dalam keterampilan interpersonal itu akan selalu menghormati semua anggota organisasi tanpa memandang latar belakang ataupun perbedaan yang ada. Nah, seorang pemimpin ini akan selalu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif sehingga semua anggota organisasi itu akan bekerja secara produktif. Artinya, dalam hal ini seorang pemimpin yang mempunyai keterampilan interpersonal yang baik itu akan selalu menciptakan lingkungan yang positif, kemudian memastikan bahwa semua anggota itu dapat bekerja secara produktif di lingkungan yang positif. Nah,
Selanjutnya ada keterampilan konseptual. Nah, keterampilan konseptual itu dapat diterapkan dalam hal pemahaman situasi secara menyeluruh, melihat hubungan antar variabel dan pengembangan solusi yang inovatif. Pemimpin yang menerapkan Trihita Karana dalam keterampilan konseptual itu tentu saja akan memiliki visi yang jelas untuk organisasinya. Pemimpin itu akan mampu melihat peluang serta tantangan di masa depan, serta membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Itu jadi pemimpin yang memiliki keterampilan konseptual yang baik itu akan memiliki visi yang jelas atau tujuan yang jelas untuk organisasinya. Baik demikian yang dapat yang presentasikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Tiang, Bapak Satria Pratama. Kepada Bapak Satria, saya persilahkan. Ya, baik. Selamat malam. Saya sampaikan kepada Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Peri dan Ibu Kadek Sumartini. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi kali ini, yaitu dengan subbab masih di bab 2, yaitu dengan subbab strategi memadukan keterampilan administratif, interpersonal, dan konseptual. Jadi untuk memadukan ketiga keterampilan tersebut yang dimiliki oleh sang pemimpin, maka ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang pertama adalah fokus pada tujuan yang jelas. Jadi kalau pemimpin sudah punya tujuan yang jelas, maka dia akan bisa membuat keputusan dan skala prioritas yang baik juga, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komunikasi secara efektif. Jadi kalau pemimpin bisa berkomunikasi secara efektif dengan bawahan dan juga orang lain, pemangku kepentingan yang lainnya, maka tujuan yang dia inginkan itu akan bisa tercapai juga dengan baik, seperti itu. Yang ketiga lah mengembangkan tim yang kuat. Tentu saja seorang pemimpin tidak bisa bergerak kalau tidak punya tim yang solid. Jadi tidak mungkin seorang pemimpin itu bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu dia membutuhkan orang lain yang bisa disebut sebagai tim, yang bisa disebut sebagai tim. Oleh karena itu dia harus membuat tim yang solid juga. Dan yang terakhir itulah beradaptasi dengan perubahan. Jadi kita tidak bisa menjadi pemimpin kalau kita itu kaku, kalau kita itu kaku seperti batu, seperti itu. Jadi kalau ada perubahan zaman, hendaknya kita bisa mengikutinya. Seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian berikutnya adalah praktiknya. Jadi bagaimana kita memadukan, bagaimana seorang pemimpin itu bisa memadukan ketiga keterampilan tersebut. Nah, itu yang pertama itu adalah seorang pemimpin bisa menggunakan keterampilan administratif untuk menyusun tentu saja kalau kita punya rencana itu haruslah realistis bisa diwujudkan. Jadi kalau kita misalnya kita membuat rencana tapi rencana itu mustahil jadinya agak sulit kita mencapai. Kemudian yang kedua adalah seorang pemimpin dapat menggunakan keterampilan interpersonalnya untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Jadi jika seorang pemimpin bisa membangun relasi yang baik, maka karyawan itu akan sangat senang sekali bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam artian jangan sampai para karyawan membuat hubungan yang tidak harmonis dan kita jadinya hubungan terkomunikasi. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin dapat juga menggunakan keterampilan konseptual untuk melihat gambaran besar dari sebuah organisasi. Jadi kemampuan konseptual itu karena bagaimana mau dibawa kemana, arah dari lembaga yang organisasi, sekolah, kalau kita sudah guru atau satu negara juga kita sebagai presiden dan lain-lain. Kalau dia sudah memiliki gambaran, maka
kemudian berikutnya adalah kasus. Untuk kasus, kemudian selanjutnya adalah kasus. Nah, yang pertama ini yang kasus yang ingin saya katakan adalah kasus kepemimpinan dari seorang pendidikan yang bernama atau Ahok. Di sini, di sini kami memberikan skor, dalam skala 100 terhadap kemampuan administratif, interpersonal dan juga konseptual dari masing-masing kasus yang kami. Nah, untuk kasus Ahok kami memberikan nilai 100 untuk administratifnya, kemudian nilai 85 untuk kemampuan interpersonalnya, dan nilai 100 juga untuk kemampuan konseptual. Nah, mengapa demikian? Mari kita bahas sedikit mengenai apa sebenarnya yang terjadi dengan Ahok ini. Ya, jadi kenapa kami memberikan nilai 100 pada kemampuan administratifnya? Jadi kalau dari sumber yang kami baca, Ahok itu sebenarnya dulu dia tidak tertarik dengan politik, namun dia punya keinginan, ya. Jadi dia punya keinginan bahwa kalau saya masuk ke politik, maka saya akan menghabiskan atau melawan kesemena-menaan dari pemimpin daerah atau kesemena-menaan dari pemimpin yang lain. Jadi Ahok ini sebenarnya adalah orang yang paling anti dengan orang yang kotor, seperti itu. Nah, kalau Ahok sendiri itu adalah dia salah satu orang yang jujur, ya. Jadi Ahok ini adalah salah satu contoh pemimpin yang jujur, ya. Kemudian karena dia sangat jujur, ya. Maka banyak orang yang menyukai dia, sekaligus juga tidak menyukai dia, seperti itu. Nah, sehingga pada kasus terakhir itu ya hancur-hancur sehancur-hancurnya. Nah, namun dalam kemampuan administratifnya seperti itu, Ahok ini adalah orang yang sangat taat aturan, gitu ya, dan sangat menindak tegas orang-orang yang berjalan di luar aturan atau melanggar aturan tersebut. Nah, jadi kami memberikan nilai administratif pada Ahok ini adalah 100, begitu. Kemudian interpersonalnya. Nah, mungkin sebuah pengetahuan umum bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bahwa kemampuan interpersonal Ahok ini bisa dikatakan kurang baik, seperti itu. Makanya di sini kami berikan dia skor 85 dari 100. Kenapa begitu? Karena Ahok ini adalah orang yang sangat vokal. Orang yang sangat vokal, bahkan tidak segan itu memarahi bawahannya itu di depan khalayak umum. Nah, jadi karena vokalnya ini, maka Ahok ini lebih banyak yang tidak menyukainya daripada menyukai caranya tersebut, seperti itu. Bahkan di kasus terakhirnya dia itu ya karena vokalnya juga, seperti itu. Jadi dari kata-kata yang keluar dari mulutnya dia jadi masuk hotel kodi, seperti itu. Oleh karena itu interpersonalnya kami berikan skor yang sangat skor 85. Kemudian kemampuan konseptualnya ini Ahok inilah pemimpin yang sangat baik. Karena beliau itu memiliki visi misi dan juga tujuan yang jelas dalam kepemimpinannya. Ahok juga memiliki perhitungan yang matang. Nah, jadi saya ingat ketika saya menonton debat beliau ketika pemilihan gubernur Jakarta Jilid 2. Nah, waktu itu beliau kan sudah sangat memikirkan sekali mengenai lahan, mohon maaf saya lupa nama lahannya, itu yang rencananya itu akan digusur warga yang tinggal di sana karena tanah yang ditempati itu adalah milik negara. Kemudian ingin digusur, namun dari cakup Anies itu dia tidak memberikan solusi. Namun Ahok waktu itu memberikan solusi dengan membuat rusun, begitu. Dengan membuat rusun. Nah, dari mana ininya ya? Negara berikan lahan, bangun rusun di sana, biarkan warga yang digusur itu tinggal di sana, tinggal di rusun tersebut. Ya, jadi dengan perhitungan-perhitungan yang matang seperti itu, kami berani memberikan nilai konseptual dari Ahok ini adalah 100/100, ya. Di luar itu banyak juga penghargaan yang didapatkan oleh Ahok selama masa kepemimpinan, seperti itu. Oke, itu untuk kasus pertama. Kemudian kasus kedua. Untuk kasus kedua, ini kami mengangkat kepemimpinan dari Ibu Tri Risma hari ini yang
saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Sosial, ya, Menteri Sosial, merangkap juga Wali Kota Surabaya seperti itu. Nah, jadi kenapa kami mengangkat kasus Tri Risma hari ini? Kita mulai dulu dari scoringnya. Kalau dari scoringnya, di sini kami berikan administratif dan interpersonalnya Bu Risma ini kami berikan 100 dari skala 100 seperti itu. Namun secara konseptualnya kami berikan skor 90. Nah, mengapa demikian? Yang pertama administratif ya. Kita ambil dari segi administratif dulu. Nah, administratif itu yang membuat nilai Bu Risma ini tinggi adalah karena dia jujur, tegas, dan yang paling utama itu adalah begini, ketika dia ini kan sebelum dia menjadi Menteri Sosial kan Bu Risma ini sempat ditawari menjadi menteri sebelumnya, namun waktu itu beliau menolak. Kenapa begitu? Karena beliau mengatakan bahwa beliau masih ingin fokus untuk membangun Surabaya waktu itu katanya. Sampai akhir masa jabatannya tahun 2021 bulan Februari. Nah, jadi dengan sikap tegasnya beliau itu, nah maka bisa dikatakan bahwa beliau bertanggung jawab terhadap posisi yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu kemampuan administratifnya tergolong tinggi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Jadi interpersonalnya Risma ini kita nggak perlu bahas banyak karena ini udah pasti nggak kaleng-kaleng begitu. Jadi ketika beliau memimpin Surabaya, itu pernah terjadi beberapa kejadian yang Risma itu turun sendiri seperti itu. Yang pertama itulah demo penolakan Omnibus Law ya tahun 2020 yang kemarin. Kemudian ada beberapa pelajar yang ditangkap. Ketika itu, dan Risma itu turun sendiri ya. Risma itu turun sendiri meminta supaya siswa yang terjaring pada demo tersebut itu minta maaf sama orang tuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Risma ini sering belusukan ya. Ini tren yang dipopulerkan Presiden Jokowi, Bu Risma juga sering menjalankannya. Jadi beliau juga sering belusukan. Itu juga ada juga ceritanya adalah demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Bu Risma waktu itu juga turun tangan memunguti batu dan sampah yang berserakan. Jadi ya seorang wali kota itu mengut batu dan sampah kan luar biasa. Kemudian ketika pandemi Covid, Bu Risma ini turun langsung untuk sosialisasi, ya sosialisasi protokol kesehatan, sosialisasi membagikan masker seperti itu. Nah, jadi ini juga salah satu bentuk hubungan interpersonal yang baik. Dan juga masih ketika Covid, ada juga momen di mana Bu Risma ini menangis dan meminta maaf. Jadi menangis dan meminta maaf itu di depan para dokter, di depan masyarakat waktu itu di Balai Kota Surabaya tahun 2020 tanggal 29 Juni. Karena waktu itu Surabaya sedang mengalami krisis yang seburuk-buruknya ya untuk pandemi Covid-19 ini. Begitu. Sehingga waktu itu ada kasus kekurangan oksigen, tabung oksigen, rumah sakit penuh dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Bahkan Surabaya waktu itu termasuk salah satu kota yang memiliki korban jiwa COVID-19 terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, karena menyadari ketidakmampuan beliau waktu itu sampai menangis seperti itu ya, dan sujud meminta maaf ya. Nah, jadi itu beberapa bukti bahwa kemampuan interpersonal Bu Risma ini cukup baik. Oleh karena itu nilainya 100. Konseptual. Nah, kalau konseptual ini yang ingin saya angkat kasusnya adalah yang paling viral yang diselesaikan oleh Bu Risma, yaitu adalah penutupan doli. Nah, penutupan doli atau mohon maaf yang dicap digadang-gadang sebagai salah satu tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Waktu itu ada di Surabaya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Bu Risma itu sebenarnya udah dari dulu punya cita-cita nutup doli seperti itu. Namun tentu saja doli itu kan sangat besar ya. Sangat besar itu dalam artian pelakunya banyak, kemudian yang menggantungkan hidupnya di sana banyak, yang memiliki usaha atau berkehidupan di sana juga banyak seperti itu. Karena sudah terlalu lama. Ya. Karena sudah terlalu lama, bayangkan gitu. Doli ini berdiri sudah lama sekali. Jadi untuk menutup doli ini perlu keberanian yang sangat besar plus
juga perhitungan yang sangat matang. Namun ketika proses penutupan doli, yang terjadi itu apa? Tidak semua pelaku yang ada di dalam alias yang digusur dari doli itu mendapatkan pengganti yang layak. Gitu. Jadi mendapatkan pengganti yang layak. Memang Bu Risma sudah sempat turun langsung ke doli, kemudian menginformasikan akan memberikan pekerjaan lain kepada para PSK saat itu. Namun pada kenyataannya tidak. Ya, pada kenyataannya tidak. Jadi mungkin oknum-oknum bukan beliau sih yang menyebabkan, mungkin oknum-oknum yang ada di bawahnya yang menyebabkan itu. Jadi proses penutupan doli ini masih jadi kontroversi sampai sekarang seperti itu, karena tidak semua dalam tanda kutip korban yang digusur dari doli waktu itu mendapatkan janjinya yang benar, gitu. Yang korban yang terdampak seperti itu. Dan juga sebelum penutupan itu juga ada perlawanan dari warga sekitar. Jadi negosiasi yang dilakukan Risma itu bisa dikatakan kurang berhasil. Oleh karena itu kemampuan konseptualnya kami bisa berikan nilai 90 seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke penutup. Nah, untuk penutup kami bisa simpulkan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, kepemimpinan adalah salah satu faktor penting ya. Kepemimpinan adalah satu faktor penting yang dalam keberhasilan organisasi seperti itu. Keterampilan administratif, interpersonal, konseptual adalah keterampilan penting yang dimiliki oleh seorang. Kemudian keterampilan administratif itu berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola tugas-tugas administratif seperti perencanaan, penyelenggaraan, dan kontrol. Interpersonal berkaitan dengan kemampuan administrasi konseptual itu berkaitan dengan kemampuan berpikir transparan dan indikator dari apa yang dicapai. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu sekalian dan juga tim saya yaitu Pak Peri dan Ibu Kadek. Atas waktu yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih.